wala quwata illa billah. Saya bertobat bukan ada pendeta yang datang, bukan. Bukan ada penginjil yang datang, bukan. Bukan ada anak Tuhan yang menginjil saya, bukan. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Saya bertobat karena mimpi yang saya alami, saudara. Apa mimpi yang saya alami? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mereaksi video yang telah tersebar di mana seorang pendeta berceramah di dalam gereja di hadapan para jemaahnya. Kemudian beliau membawa-bawa Islam dengan pemahaman yang menurut kami keliru. Oleh sebab itu kami akan meluruskan pemahaman beliau ini. Seandainya beliau tidak membawa-bawa Islam dalam ceramahnya, maka kami tidak berkepentingan untuk mereaksi beliau. Karena hak beliau menjalankan ibadahnya, karena negara telah menjamin setiap warganya untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Akan tetapi beliau membawa-bawa Islam dalam ceramahnya, kemudian dengan pemahaman yang menurut kami keliru dan akan kami luruskan. Sebelum kami reaksi videonya, kami sertakan dulu videonya berikut ini. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, 6 tahun saya di sekolah di Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah 3 tahun, masuk lagi aliyah, masuk lagi yang namanya perguruan tinggi IN. Saya kuliah ngambil Fakultas Dakwah Usuluddin. Tujuan saya hanya satu, supaya saya jadi ustadz, walaupun pada saat itu saya baru ustadz kampung, saudara. Masya Allah, ternyata beliau ini adalah seorang murtadin, yakni seorang yang pernah memeluk Islam kemudian berpindah agama menjadi Kristen. Dan Masya Allah, background pendidikan beliau adalah Islam. Maka dari sini bisa kita lihat ya, bahwa beliau ini adalah mantan Islam atau murtadin. Mari kita lanjut lagi videonya. 99 saya ingin mengislamkan beberapa pendeta. Kenapa? Karena kata guru ngaji saya, kalau kamu bisa ngislamin orang kafir, maka 1 orang 70 pahala, 70 bidadari. Bayangin, saudara. Nah, kenapa saya cari pendeta? Karena kalau pendetanya masuk Islam, 1 jemaat berapa bidadari saya punya? Kalau jemaatnya 30, berapa bidadari? 1 orang 70 pahala, 70 bidadari. 70 kali 30 berapa bidadari saya punya? Banyak kan? Itu tujuan saya, ingin mengislamkan beberapa pendeta. Tahun 1999. Tidak berhasil saya ngislamin pendeta. Apa yang saya lakukan? Pembakan gereja. Yang saya bakar gereja GPDI lagi. Dan sekarang jadi hamba. Masya Allah, di sini beliau mengatakan tahun 1999 beliau mengajak para pendeta masuk Islam. Dan kata guru beliau, kalau para pendeta itu masuk Islam dan dia menerima Islam, maka pahalanya dapat 70 bidadari. Masya Allah, ini tidak didapati ya. Ini tidak didapati di kitab manapun. Yani ini karangan pendeta sendiri, ini karangan beliau, karena dalam Islam tidak ada hadis yang demikian atau ayat Al-Quran yang menjelaskan itu. Yang sahih dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim adalah bahwa demi Allah, kata Nabi, siapa saja yang dengan perantaraanmu kemudian dia mendapat hidayah, maka itu lebih baik daripada unta merah. Ini yang sahih dari Nabi SAW. Barang siapa yang karena dakwah kita, kemudian orang itu masuk Islam atau mendapatkan hidayah, maka pahalanya lebih baik daripada unta merah, bukan 70 bidadari. Maka ini keliru. Kemudian kata beliau, setelah pendeta-pendeta itu tidak mau masuk Islam, maka dibomlah gerejanya. Masya Allah, ini beliau belajar usuluddin atau usul bughad, usul agama atau usul teroris. Dalam Islam tidak ada yang semacam itu. Ini adalah pekerjaan teroris, orang-orang radikal. Adapun Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256, kata Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama karena telah benar petunjuk daripada kebatilan. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada paksaan. Maka bagaimana beliau ini, pendeta ini berpemahaman bahwa kalau tidak masuk Islam dipaksa, bahkan dibakar gerejanya.
Ini adalah pemahaman yang keliru. Beliau belajar usuluddin di mana? Dengan pemahaman yang beginian. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 272, kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaika hudahum, walakinallaha yahdi liman yasha." Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan urusanmu memberikan orang itu hidayah, akan tetapi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Maka ini bukan tugas makhluk, ini tugas Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, Islam itu memegang perjanjian. Tatkala ada orang non-Islam kemudian mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka haram ditumpahkan darahnya, haram diusik, haram ditipu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan lam yara raihatul jannah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang membunuh kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ini yang benar dari Islam. Adapun tatkala ujaran kita, dakwah kita tidak dipenuhi, tidak diikuti, lalu kita bom sana, bom sini, ini bukan ajaran Islam. Ini ajaran teroris, bughat, dan agama Islam berlepas diri dari yang demikian itu. Saya kira Bapak Pendeta ini telah keliru, atau entahlah usuluddin yang mana yang beliau ini pelajari. Yang setahu kami tidak ada usuluddin yang mempelajari untuk membom gereja, apalagi membunuh orang-orang yang beda agama. Ini semua tidak pernah diajarkan oleh Islam. Dan entahlah waktu beliau masuk Islam, ajaran yang mana yang beliau pelajari, karena background beliau ini adalah background pendidikan beliau adalah Islam. Kita katakan Islam yang mana yang beliau pelajari? Usuluddin yang mana? Itu ya, masih ada lagi video beliau, ya kita saksikan lagi. Wala quwata illa billah. Saya bertobat bukan ada pendeta yang datang, bukan. Bukan ada penginjil yang datang, bukan. Bukan ada anak Tuhan yang menginjil saya, bukan. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Saya bertobat karena mimpi yang saya alami, saudara. Apa mimpi yang saya alami? Masya Allah, ternyata beliau pindah agama karena mimpi. Masya Allah. Ya, ini pindah agama karena mimpi itu tidak ilmiah, karena tidak berdasarkan penalaran ilmiah, penalaran yang logis, tapi berdasarkan mimpi. Dan seperti yang kita ketahui bersama, bahwa mimpi itu ada beberapa. Ada yang mimpi memang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang mimpi dari syaitan, dan ada yang mimpi karena gejala yang lainnya, apa karena kelelahan dan lain sebagainya. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'ya minallah wal hulm minasyaitan." Mimpi baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mimpi jahat datangnya dari syaitan. Tidak ada yang menjamin bahwa yang datang di mimpi kita itu adalah Tuhan. Tidak ada. Bisa jadi itu syaitan yang menyamar, berpura-pura menjadi Tuhan, mengaku Tuhan. Dan kalau kita lihat ini pengakuan cendekiawan Kristen sendiri pada hari ini, diantaranya pengakuan pendeta Estrasoru, beliau mengatakan bahwa mimpi ada dua. Ada mimpi dari Tuhan, ada mimpi dari syaitan. Dan kata beliau, mimpi ada tiga. Mimpi dari Tuhan, dari syaitan, dan dari kelelahan dan lain sebagainya. Maka sangat disayangkan apabila kita pindah agama cuma karena mimpi tanpa adanya penalaran ilmiah. Mari kita simak lagi video beliau berikutnya. Ada ayat ini di Al-Quran. Ya cobalah kamu sholat istihara, sholat minta petunjuk ke Kanjeng Gusti Allah. Saya sholat istihara jam 2 malam. Istihara beda dengan sholat tahajud ya. Saya sholat, Allahu Akbar, saya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Masya Allah. Di sini beliau menjelaskan bahwa beliau bangun sholat istikhara di suatu malam. Kemudian beliau takbir Allahu Akbar. Setelah takbir Allahu Akbar, beliau berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Masya Allah. Ini beliau seorang tamatan usuluddin tidak mengetahui tata cara sholat istikharah. Subhanallah.
Salat istikharah setelah takbir itu membaca iftitah, kemudian basmalah, dan disusul dengan ayat-ayat yang kita pilih dari Al-Qur'anul Karim. Adapun setelah takbir langsung berdoa, ini bukan salat istikharah. Tidak ada salat yang begitu kecuali salat jenazah. Itu pun salat jenazah di takbir yang keempat berdoa. Takbir yang pertama membaca iftitah, kedua membaca Al-Fatihah, kemudian salam kepada Nabi SAW, terus berdoa untuk diri dan mayit. Itu salat jenazah. Adapun salat istikharah tidak ada yang macam ini. Subhanallah. Kemudian kata beliau berdoa setelah takbir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil khairati hasanah. Seorang usuluddin tidak mengetahui doa ini, itu sangat luar biasa. Sedangkan kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin yang masih PAUD, itu tahu tentang doa ini. Masyhur doa ini, kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Semua orang tahu kaum muslimin tentang doa ini. Tetapi alangkah menakjubkannya seorang yang tamat usuluddin tidak mengetahui doa yang simpel ini. Entahlah usuluddin beliau ini usuluddin yang mana. Entahlah beliau belajar usuluddin apa beliau ini. Sampai dengan doa yang sesingkat ini beliau tidak fasih melafazkan. Akhirat dan khairat. Akhirat adalah negeri setelah kematian. Sementara khairat adalah kebaikan-kebaikan. Ini perbedaan yang subhanallah, yang tidak mungkin disalah ucap oleh seorang yang telah mempelajari usuluddin. Oleh sebab itu, beberapa pernyataan beliau ini adalah menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Ini sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa kepada saudaraku kaum muslimin dan muslimat untuk senantiasa mengilmui agama yang mulia ini, agar kita tidak terjerumus pada pemahaman-pemahaman yang keliru, pemahaman yang batil, sehingga kita meninggalkan agama yang mulia ini. Dan bagi teman-teman Nasrani untuk tidak langsung percaya terhadap oknum-oknum yang datang mengaku-ngaku sebagai A, B, C, dan D. Dan sebagai penutup, saya akan membawakan satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kemudian satu perkataan Yesus dalam Bible. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 51. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Isa. Nabi Isa berkata, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu, hadza siratim mustaqim." Kata Nabi Isa alaihissalam, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Sembahlah Dia saja, inilah jalan yang lurus. Kemudian dari Bible dalam surat Matius ayat 4 pasal 10, Yesus berkata, "Enyalah engkau wahai iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada Dia sajalah engkau berbakti." Garis bawahi, kepada Allah sajalah engkau berbakti, bukan kepada yang lainnya. Demikian, semoga video reaksi saya ini dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi seluruh yang mendengarnya. Apa yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keliru dan salah datang dari diri kami pribadi dan dari syaitan yang terkutuk. Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan itu. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.